Beberapa bulan saya vakum dari usaha karena anak saya sakit batuk menahun. Saya dikasih tahu, ibu tahu bunga rosella? Tahu. Oh, yang asem itu ya. Saya bikinkan. Loh, kamu suka? Iya, enak. Dengan berjalannya waktu, batuknya itu mulai hilang. Akhirnya saya ciciplah ke teman-teman, ke kakak ipar. Saya bawa ke kantornya pemerintahan Kota Surabaya. Bilangnya enak. Saya langsung, waduh, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hadisatul Ahadiah yang biasa dipanggil dengan Mbak Ica dari UMKM Rumah Rosella Akisa Surabaya. Awal berdirinya Akisa Rumah Rosella itu nggak langsung Akisa Rumah Rosella. Itu saya kan pendatang di Surabaya, ikut suami yang asli Surabaya suami. Saya itu bikinnya itu malah jualan dari khas kota saya itu Kota Palembang. Jualannya itu ada pempek. Nah, dan saya juga pernah buka penyetan, warung penyetan di Tambang Boyo. Nah, setelah saya punya anak, akhirnya kan warung kadang tutup, kadang buka. Kebetulan saya juga dikenalkan sama temennya suami untuk ikut kegiatan UMKM Kota Surabaya. Nah, saya diajak untuk ikut bazar dan saya pun nggak langsung. Saya gonta-ganti produk, Mbak. Jadi tidak gampang untuk menemukan Akisa ini. Beberapa bulan saya vakum dari usaha karena anak saya sakit batuk menahun. Saya dikasih tahu, ibu tahu bunga rosella? Saya awalnya belum, iya tahu. Oh, yang asem itu ya, kecut, iya. Terus beli rosella kalau nggak ada di pasar, cari di apotek mesti ada. Akhirnya saya ke pasar. Oh iya, tadi yang bapak-bapak yang ngasih tahu tadi caranya gimana? Terus cuma direbus, dikasih gula atau dikasih apa yang anaknya suka. Banyak ada asam-asam karena antioksidannya tinggi. Oh siapa? Nggak apa-apa, dicuci, direbus kayak bikin teh. Akhirnya saya campur rempah. Saya bikinkan, loh, saya taruh di kulkas, saya lihat habis. Loh, yang minum rosella di sini siapa? Aku. Loh, kamu suka? Iya, enak. Loh, dan dengan berjalannya waktu 1 minggu, 2 minggu, batuknya itu mulai hilang, mereda. Akhirnya saya ciciplah ke teman-teman, ke kakak ipar. Ya, apa rasanya? Enak, Dek. Enak, Mbak. Saya bawa ke kantornya pemerintahan Kota Surabaya, bilangnya enak. Dan saya pun belum punya merek. Minggu depan ditawarin lah dari Dinas Pertanian untuk bazar di Balai Kota Surabaya. Kan nama saya kan Hadisa. Saya tulislah Teh Rosella Hadisa Surabaya. Pokoknya seadanya nempel stiker. Yang penting ya ada stikernya, ya nggak secantik ini. Nah, akhirnya saya jualan di sana. Dulu itu ada Bu Wali Kota itu keliling. Dia nyoba. Bu, monggo ini produk saya, bener tak ini bikinan kamu? Iya. Ya sudah dicoba. Bu, enak ini. Bawa berapa? 50 ya wes. Saya langsung, waduh, alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa 1 tahunan, saya pikir lagi kenapa saya tidak nambah varian rasa temulawak. Jadi kalau orang nggak suka ini ada si A, nggak suka rosella, ada asam Jawa. Saya bikin asam Jawa. Akhirnya saya bikin, ternyata alhamdulillah jalan karena kita sudah branding 1 rosella. Kebetulan ya karena saya aktif di kegiatannya pahlawan ekonomi dulu. Saya 2016 itu terpilih di antara 20 UMKM dari ratusan orang untuk ditata rupa, diganti kemasan. Nah, yang bercantik seperti ini, akhirnya dibikinkan logo. Ya, sudah makin pede dan alhamdulillah berjalannya waktu lagi di 2021 atau 2020 saya mengurus izin edar BPOM. Saya pilih ini kan awalnya saya kan sering diundang sama Dinas Kota dan Dinas Provinsi untuk pameran di luar kota, di luar pulau sampai Bali, Batam. Tapi saya bawa minuman, saya tidak bisa bawa maksimal banyak karena berat. Dan akhirnya di sana saya bawa botol kosong dari Surabaya. Di sana saya produksi. Nah, saya produksi bikin sana, tapi tidak maksimal kan. Namanya juga produksi mendadak. Akhirnya saya lihat di sekeliling saya, kok orang-orang jual camilan ini kok ternyata bermacam-macam camilan. Nah, ada yang jual makaroni juga kan, makaroni biasa, laris semua itu. Saya memang nyari produk itu yang tidak ada yang dijual orang, jadi cari yang nyeleneh kata orang itu. Akhirnya saya punya kepikiran untuk makaroni gandum. Karena kan mesti orang-orang, ini nanti gemuk. Nah, akhirnya setelah pulang dari Bali, waktu itu saya pameran dari Bali, kebetulan ada info di grup bahwa ada pelatihan bikin makaroni gandum. Kenapa kok ngambilnya makaroni? Karena kan makaroni itu nggak anak muda, nggak orang tua, semua suka. Nah, apalagi kita ini ngambilnya gandum, sasarannya kan anak-anak muda yang tidak mau gendut. Sebenarnya ada 5, ada yang makaroni coklat, makaroni gandum coklat, keju, kebetulan ini lagi kosong. Jadi yang balado, daun jeruk sama telur asin. Yang kita bawa ini yang best sellernya.
Bestsellernya yang mana Bu? Bestseller telur asin, balado sama daun. Oh. Kalau yang keju sama coklat ada peminat tapi nggak begitu banyak. Makanya kita ambil yang bestseller. Kalau minumannya bestseller yang Roh? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya bestseller ya Bu ya. Karyawannya termasuk saya, suami, sama ada lagi adik kan saya yang itu totalnya 5 orang. 5 orang ya Bu. Itu tetapnya atau mungkin kalau peak season gitu ada tambahan atau? Yang tetap 3, 4, yang satu panggilan kalau ada pesanan banyak kayak kemarin makaroni gandum ini sampai pesanan 1000 lebih dari dinas provinsi kita panggil orang lagi. Kalau kita karena kan usahanya banyak, jadi nggak setiap hari minuman. Jadi di hari ini produksi minuman, besok produksi makaroni. Kalau ada pesan catering yang 2 kita tidurkan dulu. Kenapa kok banyak sekali usahanya? Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan satu produk di zaman sekarang, kan kita juga butuh bayar pegawai, butuh belanja. Kita yang cari yang setiap hari itu apa? Ternyata dari catering. Catering kita bisa barang datang, uang masuk. Kalau ini juga ada yang seperti itu, tapi kebanyakan kita memang kerjasamanya sistemnya konsinyasi, titip jual. Kalau untuk makaroni gandum kita ada di Hoki, ada sama minuman juga sama, ada di hotel-hotel Surabaya. Hotel-hotel Surabaya. Kalau boleh tahu bisa disebutin atau boleh disebutin boleh, atau? Ada di hotel Suite Hotel Surabaya, ada di Hotel Tunjungan, ada di Hotel Horizon, dekat Kota Lama juga ada, sama ada di hotel apa lagi tuh ya, dan banyak lupa saya. Kalau di hotel sistemnya konsinyasi. Konsinyasi. Selain Hoki, kalau supermarket di mana lagi Bu? Hoki ada di Sakinah. Sakinah. Sakinah ada di beberapa Sakinah, ada di pusat oleh-oleh Surabaya Lapis Kukus, di mitranya Lapis Kukus juga ada. Di pusat oleh-olehnya Kota Surabaya ada di Siola, ada di Balai Kota. Untuk minuman kita memang mencakupnya hanya Surabaya, karena satu dia cairan, kita kesulitan untuk pengiriman. Kasihan yang beli. Nah, tapi kalau untuk makaroni kita ini resellernya itu luar kota sampai ke Jakarta, ada yang Bandung, ada yang Bogor, ada yang di Jogja dan lain-lain. Berarti ada resellernya? Reseller, ya, reseller. Ada ini, tapi terus terang nggak begitu jalan. Ya karena satu, pas minuman ada yang order, jadi kita di Shopee apa itu cuma hanya branding akhirnya. Kalau ini kita ada di TikTok juga, kalau Magdum, nah ini TikTok. Tapi yang kebanyakan di Shopee apa itu banyaknya reseller yang satu, karena saya memang backgroundnya suka masak. Dari kecil itu suka di dapur. Dan prinsip saya apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita enjoy, kalau kita senang, suka itu nggak berat, akan terasa ringan. Nah itu kalau kita merasanya nggak enjoy itu ringan terasa berat. Jadi kita harus mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Apalagi kita harus bangga dengan hasil karya kita sendiri. Sukanya ya itu tadi salah satu kan bisa sambil jaga anak di rumah, bisa merawat rumah, bisa ketemu keluarga setiap hari. Nah, dan sukanya juga kan bisa kita ikut komunitas, kenal komunitas dan kenal pemerintah kota Surabaya, dan bisa ketemu sama banyak teman juga dan pengusaha-pengusaha juga sukanya. Dukanya ya itu salah satu di saat bahan baku naik seperti sekarang, apalagi plastik ini ya. Iya. Plastiknya itu bisa mahal, 20% naiknya. Tapi harga jual kita tidak bisa naik. Nah itu dukanya. Dukanya. Karena kita tidak bisa langsung menaikkan harga. Nah, kita mau naik langsung kan mereka mesti ada yang lain. Dan kedua, kalau musim hujan, kalau minuman musim hujan itu kan tidak semua, ini kan kita kan mesti fokusnya kan ke minuman dingin kan, dia lebih nikmat. Nah itu omset ya pasti merosot dengan cuaca. Tapi kalau panas gini, toko-toko enggak TO di masing-masing 3 produk 25 20 enak sekali. 2000 kalau untuk yang minuman Akisa ini 2014 ya? Iya. Kalau makaroni gandum? Makaroni gandum ini terlahir di awal 2019. Iya. Boleh kan itu Mbak. Cuaca sekarang tergantung itu, cuaca ya Bu? Iya, suasana itu enggak. Ya kadang-kadang kayak kemarin dalam 1 minggu kita bisa menjual 1.500 Magdum PO pesanan dinas, kadang 500 gitu. Jadi nggak tentu. Harapan saya untuk produk-produk Akisa semoga bertambah reseller lagi, baik di Surabaya dan di luar seluruh Indonesia kalau bisa. Di mana sana sesuai mau rasa pasti Akisa. Jadi mau rasa manis, rasa asin, rasa pedas ada di Akisa. Itu harapan kami. Reseller monggo bisa bergabung dimanapun berada. Kita membuka memang peluang untuk resellernya ini semakin banyak, karena ini adalah buat paket usaha juga bisa, ya kan, bisa menambah ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, anak sekolah, ibu-ibu muda itu bisa. Jadi kita nggak ada syarat.
Itu harapan kita itu menambah reseller. Halo Sobat Asprak, nah kali ini kunjungan yang kedua kali di Akisa Rumah Rosella. Kita mau ngasih sesuatu nih, penasaran sesuatunya apa? Yuk ikutin terus. Permisi, apa kabar Bu? Kita akan kasih nih sesuatunya, apa? Nah Bu Ica, ini kita ada sesuatu yang dimana sesuatu ini nanti bisa berguna untuk Akisa Rumah Rosella ya Bu ya. Iya, sama ini ada brosur. Nanti banyak kami kirim ya Bu ya. Siap, terima kasih Aspra. Ini juga ada roll banner. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kesannya bagi saya sangat berterima kasih atas kesempatannya, atas kerjasamanya dengan Akisa. Terima kasih. Terima kasih Aspra. Kalian yang bikin kenyang tapi nggak bikin gendut. Maklum Akisa aja.